adik-adik kelas balita, bagaimana kabar kalian? Kali ini kita tetap bersidang anak-anak secara online ya. Sebelum kita mulai sidang kita, mari adik-adik terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan. Kita lipat tangan kita, sikap kita adalah sikap berdoa ya. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kesempatan kali ini. Kami bisa datang kepadamu. Kami mau bersidang anak-anak. Tuhan, kami mau bersungguh-sungguh memiliki sikap yang tepat di dalam sidang ini. Meskipun kami tidak bisa bertemu dengan teman-teman, tapi kami di rumah bisa bersidang. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, kakak kali ini akan bercerita mengenai Tuhanku tulus. Kakak ulangi lagi, judul ceritanya adalah Tuhanku tulus. Nas Alkitabnya ada di kitab Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 10. Kakak ulangi ya. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 10. Adik-adik bisa minta tolong orang tua kalian, kakak kalian untuk membukakan dan membacakannya buat kalian ya. Nah, adik-adik, kalian tahu nggak apa artinya tulus itu? Tulus itu adalah tidak berpura-pura. Nah, jika tidak tulus itu adalah berbohong. Nah, adik-adik, kalau kalian disuruh memilih, nah, coba kalian perhatikan gambar ini. Disuruh memilih gambar ada 2 buah ya. Yang satu adalah mainan yang mirip dengan buah. Nih adalah jeruk, tapi jeruk mainan, atau apel mainan, atau belimbing mainan, buah-buah mainan ya. Terus satunya lagi adalah buah-buahan yang asli ya, misalkan jeruk, apel, belimbing, dan sebagainya. Nah, adik-adik kalau disuruh memilih, adik-adik memilih yang mana? Buah mainan atau buah yang beneran? Nah, adik-adik kalau disuruh memilih yang mana? Buah-buah bohongan, buah mainan ini, atau buah beneran yang bisa dinikmati, yang bisa dimakan, yang bisa mengenyangkan. Kalian pilih yang mana? Nah, tentu kalian memilih yang buah yang asli, buah yang beneran yang bisa dinikmati ini, bukan? Nah, adik-adik, siapa di sini yang pernah berbohong? Berbohong itu adalah mengucapkan sesuatu yang tidak benar, mengucapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, itu artinya berbohong. Tahu nggak apa jadinya dengan anak-anak yang suka berbohong? Kalau kalian suka berbohong, maka temanmu gak akan percaya lagi sama kamu. Papa mamamu juga gak akan percaya sama kalian kalau kalian suka berbohong. Bahkan guru kalian juga demikian. Guru kalian juga sulit untuk percaya pada kalian. Nah, gak ada orang yang mau percaya sama kamu jika kamu suka berbohong. Nah, Tuhan Yesus, dia tidak pernah berbohong adik-adik. Dia adalah orang yang tulus, orang yang tidak suka berbohong. Orang yang tulus, orang yang tidak suka berbohong, pasti dia akan dipercaya oleh orang.
Orang yang tulus itu adalah orang yang tidak suka berbohong. Jika hatinya merasa senang, dia akan mengatakan senang. Jika hatinya sedih, dia juga mengatakan sedih. Dia tidak berpura-pura. Kalau dia suka memberi, nah dia juga akan memberi dengan sukacita, adik-adik. Ada orang yang sebenarnya tidak suka memberi, tetapi karena malu, dia dengan sangat terpaksa dia memberi sedikit sambil tersenyum-senyum, adik-adik. Nah, ini termasuk tulus apa tidak, adik-adik? Nah, tidak, karena dia sebenarnya tidak suka memberi. Dia memberi itu dengan sangat terpaksa. Nah, ini seperti buah bohongan tadi, adik-adik. Sepertinya enak, kelihatannya benar-benar seperti buah segar. Tetapi ketika dimakan, ya, dia tidak bisa dimakan. Buah bohongan tadi tidak bisa dinikmati karena mungkin buah bohongan tadi tidak asli, mungkin terbuat dari plastik atau dari karet sehingga tidak bisa dimakan. Nah, orang yang tidak tulus itu seperti buah bohongan itu tadi, adik-adik. Tuhan Yesus tidak suka pada orang-orang yang tidak tulus, adik-adik. Nah, di Alkitab, di Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 10 tadi, nah di situ juga ada orang yang dia memberi dengan tidak tulus, adik-adik. Nah, ada dua orang, suami istri. Suaminya bernama Ananias dan istrinya bernama siapa, adik-adik? Ya, istrinya bernama Safira. Nah, pada waktu itu orang-orang di situ mereka sangat cinta kepada Tuhan. Saking cintanya kepada Tuhan, mereka rela memberikan hartanya untuk orang-orang miskin, berbagian memberi kepada orang-orang seiman yang tidak mampu. Mereka memberikan hartanya, mereka memberikan makanannya, mereka memberikan baju-bajunya untuk orang-orang miskin di daerah itu, ya. Sampai banyak orang yang menjual rumahnya, menjual tanahnya dan uangnya diberikan kepada rasul untuk diberikan kepada orang-orang miskin. Nah, salah satunya di situ ada suami istri, yaitu Ananias dan Safira. Nah, pada waktu itu Ananias dan Safira ini dia menjual sebidang tanahnya. Nah, Safira istrinya berkata kepada Ananias, kita harus memberi kepada orang-orang miskin supaya kita tidak dibilang pelit, kata Safira pada suaminya. Iya benar, kita harus memberi. Tapi mereka menyisihkan sebagian hasil dari penjualan tanah tadi untuk diri mereka sendiri, adik-adik. Nah, akhirnya dia Ananias pergi kepada rasul untuk memberikan sebagian dari hasil penjualan tanah milik mereka tadi. Dia mempersembahkan kepada rasul supaya juga kelihatan seperti orang-orang bahwa dia adalah orang yang tulus, orang yang suka memberi. Tetapi di hadapan Tuhan semuanya itu, meskipun yang tahu hanya istrinya bahwa dia suaminya mengambil sebagian dari hasil uangnya untuk kepentingan dia sendiri, tetapi Tuhan tahu, adik-adik. Nah, perbuatan
mereka kira-kira mereka tulus tidak adik-adik? Ya, mereka tidak tulus. Mereka tidak tulus di dalam hal memberi. Karena apa? Karena mereka dengan sangat terpaksa memberikan. Bahkan dia masih mengambil sebagian hasilnya dari tanah penjualan tadi untuk kepentingannya sendiri. Nah, adik-adik, akibat dari perbuatan suami istri tadi, Ananias dan Safira, akhirnya Tuhan menghukum mereka, adik-adik. Nah, Tuhan tidak senang kepada anak-anaknya yang tidak tulus, adik-adik. Tuhan mau kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang tulus, sama seperti Tuhan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang tulus, tidak pernah berpura-pura. Nah, jika kita tidak tulus, maka kita seperti buah bohongan tadi, adik-adik, tidak bisa membawa berkat buat orang lain. Nah, kita tidak disenangi banyak orang. Kita juga sulit dipercaya oleh orang lain. Nah, maka dari itu, dari cerita ini kita belajar untuk menjadi orang yang tidak berpura-pura, menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang tulus. Nah, adik-adik, sebelum kita akhiri cerita ini, ayat hafalan ya, ayat hafalannya ada di Mazmur pasal 41 ayat 13, berbunyi, Engkau menopang aku karena ketulusanku. Kakak ulangi, Engkau menopang aku karena ketulusanku. Nah, adik-adik, sebelum kita akhiri, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita lipat tangan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau adalah Allah yang tulus. Engkau tidak pernah berpura-pura. Tuhan Yesus, kami mau memiliki hati yang tulus seperti Engkau. Kami tidak mau seperti Ananias dan Safira yang tidak murni di dalam memberi. Kami mau dengan tulus, ikhlas memberi dengan sukacita. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau berkati kami semua di sini. Amin. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu cerita dari kakak. Kita sambung di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.